Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, konon suatu kali iblis mengiklankan tentang alat-alat pekerjaannya untuk dijual umum. Seorang pembeli kaya raya datang dan melihat-lihat barang apa saja yang dijual oleh iblis itu. Sampailah ia kepada sebuah alat yang di bawahnya tertulis tidak untuk dijual. Pembeli ini penasaran, lalu ia bertanya kepada iblis mengapa dari semua alat yang ia jual, hanya alat ini saja yang tidak dijual. Lalu iblis menjawab, saya dapat menjual semua alat lain, kecuali yang satu ini. Karena alat ini sangat berguna untuk saya. Saya dapat bekerja dalam hati setiap orang melalui alat ini. Sekali saya pakai alat ini, maka akan terbuka jalan lebar untuk menanamkan semua hal yang saya inginkan dalam hati seseorang. Alat ini namanya keputusasaan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kerap kali dalam banyak peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, kita bisa berada di titik keputusasaan. Seolah-olah semua jalan keluar dan pintu solusi tertutup dengan rapat. Sadarkah kita bahwa di saat situasi seperti itu, di saat kita berada di keputusasaan, maka akan ada banyak hal negatif lainnya yang akan merasuki di dalam hati dan pikiran kita. Situasi yang kurang lebih sama yang juga dialami oleh para murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Para murid dikisahkan bagaimana mereka di tengah-tengah keputusasaan, mereka mengunci diri dalam satu ruangan dengan pintu yang tertutup dengan rapat. Penulis Injil Yohanes dengan jelas menggambarkan bagaimana setting waktu dan tempat melukiskan kegelisahan hati para murid. Nuansa hari yang sudah malam, tempat berkumpul mereka dengan pintu-pintu yang terkunci itu menegaskan bagaimana para murid sedang berada dalam kecemasan dan bahkan hampir berada dalam keputusasaan. Apa yang membuat mereka berada dalam situasi seperti ini, saudara? Penulis Injil Yohanes menuliskan bahwa mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam bahasa Yunani, kata takut memakai kata phobos. Kata phobos ini serupa maknanya dengan kata fobia. Artinya apa? Phobos itu berarti rasa takut yang sangat terhadap sesuatu. Nah, inilah yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka adalah murid Yesus. Mereka takut ditangkap dan mengalami penderitaan bahkan kematian seperti yang dialami oleh sang guru. Apalagi pada waktu itu mereka mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong. Mereka bisa dituduh telah merencanakan dan melakukan kejahatan dengan mereka-reka peristiwa kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itulah, di tengah-tengah kondisi keputusasaan dan ketakutan itulah, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berdiri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya yang mau menegaskan bahwa inilah dia, Yesus guru mereka yang telah mati di atas kayu salib dan juga sekarang yang telah hidup dan bangkit. Apa yang terjadi, saudara? Seketika itu juga para murid langsung mengalami perubahan. Dari ketakutan mereka mengalami sukacita. Kedatangan Yesus membawa damai sejahtera yang luar biasa. Dan damai sejahtera itulah yang mengganti kecemasan menjadi sukacita. Damai sejahtera itulah yang memberi kepastian dan rasa aman bagi para murid pada waktu itu. Damai sejahtera yang Kristus bawa mengingatkan mereka bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri.
Dan itulah yang membuat para murid tidak lagi fokus pada rasa takut, tetapi memfokuskan kepada Kristus yang bangkit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah damai sejahtera yang sama juga diberikan Tuhan Yesus bagi setiap kita? Bukankah Yesus yang hidup juga telah memberikan damai sejahtera itu di dalam hati kita? Oleh karena itu, janganlah kita menjadikan ketakutan dan keputusasaan itu sebagai fokus kita. Tetapi jadikanlah Kristus sebagai fokus kehidupan kita. Tempatkanlah K, yaitu Kristus, di tengah-tengah pergumulan yang berat dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bermain kata sedikit saat kita menulis kata berat, lalu kita menempatkan K di tengah-tengahnya, maka yang berat itu akan berubah menjadi berkat. K itulah Kristus. Pada saat kita menempatkan Kristus menjadi fokus perhatian dan kehidupan kita, maka seberat apapun pergumulan yang kita hadapi tidak akan membawa kita dalam keputusasaan, tapi akan menjadikan berkat bagi setiap kita. Berkat apa yang kita dapatkan, saudara? Bukan hanya melalui damai sejahtera, bukan hanya melalui sukacita, tetapi berkat itu juga berupa kita diutus menjadi duta damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yang telah mengalami damai sejahtera itu, kita juga dipakai Allah untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Bukankah dunia ini sudah mulai dipenuhi dengan keputusasaan? Bukankah dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam ketakutan? Disitulah peran kita diutus di tengah-tengah dunia. Dalam ayat 21 Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Mengutus Anda dan saya. Oleh karena itu pertanyaannya, saudara, maukah kita mengambil peran sebagai duta damai sejahtera dalam kehidupan ini? Maukah kita juga membawa sukacita di dalam kehidupan sesama kita? Bukan tugas yang mudah memang, tetapi percayalah saat Roh Kudus hadir dalam hati kita, saat Kristus kita tempatkan menjadi fokus kehidupan kita, maka segala sesuatu yang berat akan menjadi berkat. Maka kita akan dimampukan untuk menjadi duta damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Selamat menjadi duta damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.